Oke, yo, halo guys. Jadi selamat datang lagi di channel gua, Sarpimen. Sekarang ini day keberapa ya guys ya? Jadi sekarang itu day ke-14. Dan gue kemarin lumayan lama nggak upload ya tentang video cutting gua. Gue bakal cerita dulu bahwa kemarin itu sebenarnya gue udah prepare video ya di H-1 sebelum gue berangkat, tapi nggak ke-upload gara-gara gue riwah buat nyiapin peralatan OTW. Nah, jadi bisa dibilang kemarin gue sekitar 3 sampai 4 hari, 5 hari lah ya nggak upload. Lumayan lama itu gue nggak upload. Dan bisa dibilang gue di 3 hari itu jujur makan bener-bener kayak bukan orang yang lagi diet. Gue mukbang coy setiap makan. Jadi sehari itu gue makan 3 kali sehari. Tapi menunya sih protein ya, ada proteinnya semua. Gue bener-bener kayak breakfast pagi, sarapan pagi gue ngambil 3 telur. Terus nasi goreng gue ngambil banyak, kue tiaw, ayam gue ambil banyak. Jadi kayak bener-bener gue bukan kayak orang diet, karena gue bener-bener mentingin protein. Sebenarnya gue bawa whey protein kemarin, cuman bisa dibilang nggak keminum sama gue karena pas udah nyampe kamar hotel gue nggak sempet buat ngeracik gitulah. Jadi kayak gue langsung tidur, istirahat, bla 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 bla. Dan bisa dibilang so far sih kemarin gue juga nggak latihan 3 hari. Jadi gue jelasin dulu nih, seminggu ya. Dari hari Senin, kemarin hari Senin itu gue lupa pokoknya Rabu itu gue berangkat tanggal 10, 9, 8. Oke, dari tanggal 8 ya. Ini sorry guys kalau emang agak berisik di luar, karena gue rekamannya nggak di kamar, gue rekaman itu di teras ya. Jadi kayak banyak suara bocil main, tapi ntar gue edit kok sore, jadi biar suara gue itu dominan lebih gede. Nah, jadi di tanggal 8 di hari Senin gue nggak latihan ke gym. Gue itu latihan di rumah pakai resistance bands. Jujur itu alat berguna banget untuk gue latihan di rumah supaya otot gue nggak kaget. Itu salah satu alat yang bagus lah, gue rekomendasiin kalian untuk beli untuk latihan di rumah. Itu gue latihan, terus kayak gue hari Selasa gue latihan full body. Jadi kayak back, bahu, dada, semua otot besar gue latih. Itu di hari Selasa. Itu sebenarnya gue buat video guys, gue ada juga video flexing bla 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 ya, tapi nggak ke-upload sama gue. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, gue simpen aja di galeri. Cuman nanti bakal gue hapus mungkin ya, cuman ya I don't know ya, lihat nanti aja. Terus selanjutnya gue latihan, gue Senin latihan di rumah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gue nggak latihan tuh, gue rest day full ya. Dan bisa dibilang gue sempet ya di hotel yang bintang 4, kan gue kan hotel bintang 3, bintang 4. Di hotel bintang 4 gue nanya ada fitness center gak. Jadi tuh gue itu ke Bandung, Cilacap, terus sama ke Pangandaran. Nah di hotel Pangandaran ini gue nanya kan, ada fitness center gak? Biasanya kan hotel bintang 4, bintang 5 itu ada, tapi di hotel gue nggak ada. Nah yang ada itu di hotel satunya, tapi gue nggak ke hotel itu. Tapi ya gue akhirnya nggak olahraga. Sebenarnya gue bawa resistant bands ya, di mana namanya, di tas gue. Cuma ntar lu ada suara motor. Suaranya gede, pasti kalau gue ngomong gak kedengeran. Nah, cuma ya resistant bands yang gue bawa gak gue pakai karena gue fokus kayak bener-bener gue nikmatin banget gitu 3 hari itu. Harusnya gue sih sambil latihan sih, cuman kayak gue bener-bener menikmati sekali. Dan akhirnya ya udah, itu cuman di tas gue doang, gak gue pakai sama sekali. Nah, kan gue pulang hari Sabtu ya, gue sampai rumah itu sekitar jam 3 subuh. Gue mandi karena gue udah tidur di bis. Gue mandi, sholat tahajud, sholat subuh, gue tidur lagi. Rencananya di hari Sabtu itu gue mau latihan di luar. Nah cuman ada saudara gue main, dan ya udah gue mikir gue sekalian rest aja lah, istirahat. Terus gue memilih untuk latihan di rumah pakai resistant bands lagi. Resistant band ya, ya itulah namanya, yang kabel warna-warni. Itu gue sampai 150 lbs pokoknya gue milihnya. Dan itu berguna banget. Gue latihan di jam 9 malam, selesai setengah 11. Terus gue gak makan dada ayam sih, gue minum whey 3 bungkus. Jadi ya begitulah, itulah fungsinya whey. Gue minum yang whey 3 bungkus, terus sama satu itu 2 serving whey soy ya, soy roasting gitu. Jadi kayak bisa, bukan whey ya, soy roasting. Whey itu 3 bungkus, terus yang satu soy roasting, kayak gitu. Kayak kedelai roasting lah gitu, yang udah dihancurin. Tuh gue 2 serving minum. Jadi kayak protein gue itu dari minuman itu doang gue udah nyentuh hampir 100 gram, ya 100 graman protein gitu ya, kayak gitu. Gue males buat makan pas malam guys. Ya ada suara pianika ya. Jadi mungkin ya begitu loh opening kali ini. Sorry kalau misalkan emang gue lama nggak upload ya. Channel gue yang satunya tentang anime juga nggak gue upload guys. Jadi kayak gue pengen upload gitu. Gue udah punya stok video-video tapi kagak gue upload. Gue menasai ya. Jadi kita bakal langsung jalan menuju latihan. Hari ini gue bakal latihan full body lagi karena
Kenapa gue milih latihan full body? Ya, kalau misalkan emang gue ada di skala yang jangka panjang dari rest day 3 hari ya, kayak kemarin ya, itu gue latihan full body kayak hari Selasa. Terus kemarin di hari Sabtu kan gue latihan pakai resistance base, itu gue cuman bicep sama shoulder. Nah di hari ini gue mau latihan full body, tapi kaki baru gue hari Senin nih, besok gue latihan kaki. Gue bakal rekam sih insya Allah. So ya, mari kita langsung menuju ke videonya. Itulah cerita gue hari ini. 5 menit tuh gue yapping ya, cuman gue cerita opening doang gitu. Oke, jadi sesi awal seperti biasa gue selalu pemanasan. Oh iya, ini BTW gue dubbing H+1 ya, sehari setelah gue rekam video ini. Jadi gue uploadnya telat sehari guys, tapi tenang aja, gue di deskripsi bakal gue jelasin ini waktu ngejimnya kapan, bla 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 pokoknya. Nah oke, ini bisa dibilang pemanasan yang gue lakuin pemanasan di dada, karena di di minggu di saat gue ngejim kayak upper body ya, itu kan gue nge-gym tuh ke tempat gym berarti cuma 2 kali, dan bisa dibilang terus 2 kalinya latihan di rumah, dan itu bisa dibilang ya lumayan lah untuk menjaga kontraksi otot biar nggak kaku gitu. Nah ini selanjutnya gue lanjut latihan dada. Sebenarnya tadi ini gue pakai beban rendah di awal 2 set, dan ini gue langsung naikin ke beban yang lumayan berat. Tapi gue nggak pakai beban maksimal gue, karena gue itu ngelatih bukan cuma otot dada guys. Jadi kayak gue harus nyimpen stamina gue. Ini gue main 3 set di beban segini. Jadi total buat ini tuh gue main 5 set ya. Pokoknya yang 2-nya itu gue main 40. Terus 3-nya itu main di angka 60. Nah ini jujur berasa banget, dan sampai failure ya. Pokoknya sampai failure. Nah selanjutnya gue lanjut lagi latihan dada. Jujur sih, kenapa gue dominan itu latihan dada di latihan kali ini, karena dada itu penting guys untuk gue kencengin lagi, karena weak point gue salah satunya ya di dada yang gue rasa gitu. Dan ini gue main di beban 60 kilo. Alhamdulillah ya, gue udah progressive overload. Sebelumnya kayak mentok di 50, 55, 50, 55, dan sekarang 60. Gue bisa ya lumayan setnya banyak. Nah ini jujur sih bisa dibilang ketika kalian mau progressive overload, ini gue main berapa set ya? Gue lupa ingat ya. Kayak sampai di beban 63 apa ya kalau nggak salah. Terus di beban 55 apa 50 gitu. Gue lakuin 2 set. Nah selanjutnya ini gue peda grip. Nah kalau misalkan di progressive overload itu, kalian itu jujur bisa dibilang pasti bakal progresif, karena dulu gue bener-bener rasain banget selama 2 tahun terakhir beban gue naik signifikan sekali guys. Karena satu sih, kunci progressive overload itu adalah pikiran kalian sendiri. Ketika pikiran kalian sendiri pede buat ngangkat beban baru, tapi harus realistis ya, kayak jangan langsung dari 10 ke 30, jangan 10, 20, 30 bertahap. Nah ketika kalian pede buat ngangkat beban baru, itu kalian bakal OP banget dah gitu, kayak bakal gacor lah. Dan di kondisi natural pun progressive overload itu juga cepet lah. Gue di umur 19 bisa ngangkat segini juga alhamdulillah banget guys ya. Nah ini bisa dibilang gue langsung lanjut latihan back, karena tadi dada gue cuma main itu aja variasinya. Ini back gue main di 60 kilo. Tapi jujur ini keberatan guys. Gue lupa kalau misalkan emang gue harus sedikit pemanasan lagi buat back kan. Jadi ini ntar gue turunin lagi ke 50. Tapi yang 50 gak gue serekam sih. Jadi kayak pemanasan di 50, 3 set pemanasan. Terus gue lanjut ke set utama di beban 70, di full stack ya. Nah jadi sebenarnya apapun tempat gym kalian, mau itu Majapahit, Mega Gym, dan apapun itu, sebenarnya kalau pola latihan kalian bener, pola latihan kalian itu bagus, itu badan kalian tetap kebentuk guys. Gue itu nge-gym di gym Majapahit, gak pernah gue nge-gym di Mega Gym ya. Kayak gym-gym kayak biasa aja yang lata lokal dan yang lainnya. Kayak gue gak pernah yang emang nge-gym di Mega Gym. Bukan gak pernah sih, lebih ke iya sih gue gak pernah kalau yang Oke, tadi gue kepencet notif guys, dan bisa dibilang ya akhirnya gue merekam suara ulang, karena setiap gue melakukan dubbing ya, itu bisa dibilang kayak gini lah. Kenapa gue ngedubbing dan nggak langsung ngomong pas gue latihan, karena gue udah lebih nyaman begini sih. Karena emang gue nggak ada mic eksternal juga, jadi kayak ya udah gue sambil nge-sharing aja kepada kalian. Nah jadi sebenarnya alat impor atau ekspor kok impor ekspor sih, lokal atau impor lah ya gitu. Kebalik guys. Nah alat impor atau lokal itu sebenarnya fungsionalnya sama, cuman emang kalau impor biasanya dia kualitas build quality-nya lebih bagus ya, terus juga fungsi dan yang lainnya juga lebih
enak dipakai gitu. Nah ini gue main di full stack nih. Nah perbedaan yang paling signifikan ketika gue pernah pakai alat impor dan lokal itu bisa dibilang pas pakai Smith Machine. Gue pernah pakai Smith Machine impor kayak bener-bener barnya ada pemantulnya gitu, kayak lebih safety. Cuman kalau lokal itu kan kayak bener-bener pure, kita bisa beban maksimal kita kan kayak lebih strong lah gitu. Kayak gitulah intinya. Jadi ya ada fungsionalnya masing-masing dan harganya juga beda ya. Impor mahal coy. Jadi intinya selama kalian latihan benar itu bakal lebih aman lah gitu. Nah ini gue flexing di atas ya. Sebenarnya ini gue masih ada latihan back lain, cuman kayak gue lupa rekam, jadi gue masukin latihan gue yang di hari Selasa yang emang gak sempat gue upload. Jadi kayak nanti adalah videonya. Ini gue flexing, bisa dibilang lumayan lah ya untuk seorang natural kayak gue. Salah satu strong point gue di back, jujur ya, alhamdulillah gitu. Dan weak point gue masih di otot dada, cuman sekarang udah lebih improve sih. Gue senang banget. Ini kondisi tubuh gue sekarang di berat 98 ya. Kemarin tadi gue sempat nimbang sih kemarin di timbangan gym 98. Karena gue makannya bener-bener wah parah guys, di 3 hari gua nggak nge-gym tuh bener-bener makanannya kotor ya. Nah ini apa namanya, gua masih flexing. Ini HP gue jatuh nih, terus gua rekam ulang, nopet. Nah ini gua flexing ulang karena HP gue jatuh. Sebenarnya sama aja sih, nggak flexing ulang juga. Nah kalian lihat, kalau misalkan apps, gue nggak tahu gue tipikal apps yang tebel atau enggak. Cuman rongganya itu di berat gue yang 98. Ini gue coba vakum ya, gue belajar vakum tapi jujur susah vakum. Bener-bener kayak langsung nyelekit di perut gitu ya, perut gitu. Nah ini kalian bisa melihat frame gua yang bisa dibilang, gua nggak tahu kalau diet semana, tapi di berat 98 segini tuh menurut gua alhamdulillah lah berprogres ya dari sebelum-sebelumnya. Dengan gym itu berarti gue dari tahun berapa ya? Udah mau 3 tahun kali ya, 2-3 tahun deh. Cuman emang di tahun-tahun pertama, tahun kedua itu bolong-bolong ya. Di 2024 awal tuh baru konsisten. Terus puasa gue berhenti. Ya kalau konsisten baru dihitung sih setahun lebih ya, 2 tahun lah, sekitar segitu. Cuman kayak ya progres orang beda-beda guys ya. Kita nggak bisa membandingkan satu sama lain. Nah ini bisa kalian lihat. Jujur sih gue pengen nyari Smith Machine cuy, demi apapun. Gue butuh banget Smith Machine di rumah karena fungsionalnya banyak. Cuman ya harganya juga pusing juga, bikin pusing. Nah ini dia, gue flexing back, tapi gue lagi malas flexing back. Jadi hari ini gue nggak latihan bahu sih ya, cuman kayak back sama dada berarti. Nah kenapa gue nggak latihan bahu? Nih yang video minggu kemarin ya, cuman sama gue pakai alat ini ya. Pas gue sebelum flexing gue pakai alat ini, cuman nggak sempat gue rekam. Kemarin tuh sebenarnya gue pengen latihan dada belakang. Ini pas gue rekam video ini, cuman maksudnya yang kayak pas gue rekam di tanggal 14 ini. Cuman ya gue pengen mengistirahatkan bahu gue. Karena gue pas latihan di rumah gue selalu latihan bahu samping dan bicep. Bahu samping bicep udah gitu aja terus ya. Dan gue lebih milih untuk mengistirahatkan badan gue. Kayak gitu guys. Nah ini gue bener-bener sampai ini staka sama kok, gue main di 50 juga. Jujur ini enteng, cuman kayak gue nggak yang kayak nggak sampai beban-beban berat gitu loh, kayak gitu loh ya. Begitulah guys latihan kali ini ya, semoga kalian suka ya. Halo guys, jadi mungkin ini bakal jadi video closing gua ya. Begitulah latihan hari ini. Dan bisa dibilang ya so far sih latihan hari ini seru ya. Full body, nggak full body sih, upper body ya, bukan full body guys, sorry. Jadi intinya upper body, cuman gua nggak latihan bahu sih hari ini. Jadi gua bakal latihan bahu hari Selasa, besok leg day. Dan ini makan malam 2 telur dan toge 100 gram. Toge tuh 100 gram itu proteinnya 4 gram guys, jadi lumayan lah. Terus ada di sini tempe sama teri, lumayan lah. Dan nanti malam sesi makan dada ayam 600 gram mentah matang-matang ya, 400 gram lah matang-matangnya. Jadi itulah makan malam hari ini. Dan tadi gue udah minum soy protein ya, jadi bukan whey tapi soy ya, protein nabati. Itu gue pakai 2 merek yang berbeda ya, gue campur. Proteinnya sekitar 40 gram. Ya itu lumayan guys, walaupun penyerapan kita tahu protein nabati tidak maksimal, cuman ya is okay, lumayan. Jadi ya sebenarnya kalau masalah penyerapan protein sih tergantung tubuh kalian ya. Ada mungkin yang emang genetiknya itu mendukung 100% atau bahkan 80% lah ya. 100% kayak susah banget gitu. Kayak 80% penyerapan protein nabati. Ada juga yang cuman penyerapan di tubuhnya cuman mampu 50% untuk protein nabati, itu beda-beda. Cuman emang kalau kualitas protein hewani lebih
bagus banget daripada protein nabati lah. Ibaratkannya kayak 2:1 lah, kualitasnya kayak bagusan hewani guys tetap ya. Makanya kalian yang mungkin pengen protein murah, terus paling murah ya dengan kandungan vitamin yang banyak itu telur, bukan tempe. Karena telur itu mengandung vitamin yang lebih lengkap daripada tempe. Walaupun kita tahu tempe proteinnya, kalau kita berbicara tentang protein, harga 6.000 itu proteinnya banyak. Cuman kalau misalkan telur itu di harga yang mungkin relatif cukup murah juga, sebenarnya 30.000 dapat 16. Itu bisa dibilang proteinnya gede. Kalau kalian makan 5 itu 25 gram protein, dan kandungan yang lainnya juga besar kayak vitamin kayak vitamin yang lain lah gitu. Intinya kayak banyak guys. Kalau telur tuh bagus lah, intinya itu protein termurah menurut gua karena emang kualitasnya the best gitu ya. Jadi kayak gitu, dan masuknya juga protein hewani. Ya, thanks for watching buat kalian yang udah nonton. Semoga kalian suka videonya. Ya, sorry kalau emang banyak kekurangan ya. Gue harap sih kalian tetap sehat selalu ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah support gue selalu. Semoga channel ini bisa lebih berkembang di tahun depan. Tahun depan semoga bisa 5.000 subscriber lebih. Gila, itu harapan yang besar banget sih. Cuman ya, we never know, gak ada yang tahu ya. So, thanks for watching. See you later. Bye-bye. Thank you. Besok kita like deh guys. Gue bakal rekam sih, tapi gak tahu sih.